Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Miftahul Jannah dengan NIM 24044111497 kelas 3K dari program studi informatika. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi dengan judul Topologi Jaringan Komputer. Ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Pak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer, kita akan mengenal dulu apa sih topologi jaringan itu. Jadi, topologi jaringan komputer adalah belajar tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Jadi ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel sebagai media transmisi. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis topologi. Nah, di sini ada 6 jenis-jenis topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi mesh, yang keempat ada topologi ring, yang kelima ada hybrid, dan yang terakhir ada topologi tree. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu topologi bus. Jadi topologi bus ini adalah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dengan menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Nah, adapun kelebihan dari topologi bus ini, yang pertama, penambahan klien itu mudah dilakukan. Nah, yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Nah, di balik kelebihan ini ada juga kekurangan dari topologi bus tersebut. Ya, yang pertama, sering tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Dan jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Jadi contoh penerapan topologi bus di dunia nyata ini contohnya seperti di warnet atau di lab komputer. Jadi semua komputer itu terhubung dalam satu kabel utama. Oke, lanjut kita ke topologi selanjutnya, yaitu topologi star. Nah, jadi topologi star ini adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat lainnya. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Terus yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Terus ada juga kekurangannya, yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Nah, yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, contoh penerapan di dunia nyata topologi star ini contohnya seperti di sekolah atau di rumah. Jadi semua komputer itu terhubung di satu wifi yang ada di tengah. Oke, lanjut ke topologi selanjutnya, yaitu topologi ring. Nah, topologi ring ini adalah tipe konfigurasi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung secara langsung kedua perangkat lain untuk membentuk jalur melingkar atau cincin tertutup. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama, biaya instalasinya murah, yang kedua, performa koneksi cukup baik, yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Nah, adapun kekurangannya yaitu jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit. Yang kedua, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus.
Jadi contoh di penerapan dunia nyata topologi ring ini contohnya di jaringan kecil pada kantor. Jadi jaringannya itu berputar dari satu perangkat atau satu komputer ke komputer lainnya. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada topologi mesh. Jadi topologi mesh ini merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Contoh ini ada kelebihannya ya. Yang pertama ada bandwidth, limitnya cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Nah, adapun kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang ketiga itu instalasinya sangat rumit. Sorry. Oke, lanjut. Di sini ada topologi tree. Nah, topologi tree ini adalah topologi yang menggabungkan topologi star dan bus. Yaitu topologi ini biasanya berbentuk pohon di mana setiap klien pada satu kelompok dua dapat terhubung dengan klien yang berada di kelompok lain. Nah, kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Nah, adapun kekurangannya, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Baik, lanjut. Ini topologi yang terakhir. Jadi, topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah topologi jaringan komputer yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi. Biasanya dengan menghubungkan topologi yang berbeda bersama-sama dengan cara yang memanfaatkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama bersifat fleksibel dan penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Terus adapun kekurangan dari topologi hybrid ini, yang pertama proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Baik, jadi kesimpulannya adalah topologi jaringan komputer itu merupakan dasar penting dalam perancangan dan pengelolaan sebuah jaringan. Jadi setiap topologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan jenis topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala, serta sumber daya yang tersedia. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.